Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dan kita belajar firman lagi. Saya juga belajar. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih saat ini kami mau belajar lagi dan kami mau terus belajar dan belajar Tuhan. Pimpin kami Tuhan, terangi hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita saat ini kita ambil di dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan 6 dan saya akan memberikan judul yaitu 1. Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Ulangan 6, ya di sini temanya adalah kasih kepada Allah adalah perintah yang utama, di mana Musa memerintahkan kepada umatnya orang-orang Israel untuk setia kepada Tuhan. Ya, dikatakan ayat yang kedua, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan oleh nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat yang keempat, sekali lagi dikatakan oleh Musa, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Puji Tuhan. Musa menekankan kepada bangsa Israel untuk dia tetap setia kepada Tuhan. Ya, jangan sampai dia beribadah kepada ilah-ilah lain. Apa yang pernah dia lakukan? Ya, menyembah patung lembu emas. Maka si Pak Musa mengatakan, dengar hai orang Israel, dengar hai orang Israel, dua kali dikatakan ya. Lalu Tuhan Allah kita, Allahnya Musa juga, Allahnya orang-orang Israel, Tuhan itu Esa. Nggak ada Tuhan yang lain, nggak ada Allah yang lain kecuali Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menilik kata satu ya di dalam bahasa Arab, artinya adalah ehad. Ehad itu satu. Ya. Waktu saya masih menjadi orang seberang, ya, saya percaya bahwa Allah saya itu Esa. Saya percaya itu. Apalagi sekarang saya lebih percaya karena firman Tuhan mengatakan Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu, Esa satu. Tidak dua, tidak tiga, satu. Kita lihat di dalam Injil Markus 12 ayat yang ke-29 mengatakan, jawab Yesus lagi berbicara dengan orang-orang ahli Taurat pada saat itu ya, orang Saduki. 29, jawab Yesus, hukum yang pertama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendengar Tritunggal gitu ya, konotasi yang ada dalam pikiran kita ada 3. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Konotasi kita adalah ini 3 pribadi. 3 pribadi. Sementara di tempat kita beribadah dan sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu, Tuhan itu ehad dikatakan. Bukan 2, bukan 3, bukan 3 in 1. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita juga memahami ataupun kita menjadi salah untuk mengerti. Oh, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus harusnya. Ya. Karena di dalam perjanjian lama, ya,
dia masih menjadi Tuhan. Waktu dia turun ke bumi, dia menjadi anak. Dan waktu dia naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Satu kesatuan yang tidak pernah terpisahkan. Atau dalam perjanjian lama apa? Waktu Yesus turun ke bumi menjadi manusia, dia adalah anak. Waktu setelah disalib, dia bangkit dan naik ke surga menjadi Roh Kudus. Tetap Tuhannya satu, bukan tiga, satu. Ya. Beberapa hari yang lalu saya ke SMA 4, ya, tempat pelayanan gereja kita. Lalu mereka bertanya, ya, bagaimana dengan Tritunggal itu? Apa yang harus saya mengerti? Ya, lalu saya bilang, itu adalah penemuan seorang teolog yang bernama Tertullianus, ya, yang menggambarkan seperti itu. Tetapi sesungguhnya Tuhan kita esa, Tuhan kita satu. Contohnya adalah Bapak Gembala kita, Pak Amin. Waktu di gereja dia menjadi gembala kita. Waktu di rumah dengan putra-putrinya, dia menjadi papanya. Dengan ibu gembala dia, Pak Amin, beliau menjadi suaminya. Tapi Pak Amin tetap satu, bukan tiga. Peranannya menjadi tiga. Peranannya. Begitu juga Tuhan Yesus. Allah kita satu, Allah kita ehad. Tapi berperan menjadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita pernah mendengar, ya, begini. Ya. Biarlah kita kembali kepada Alkitab. Biarlah kita kembali kepada firman Tuhan. Jelas di kitab Ulangan 6 ayat 4 maupun di dalam Injil Markus mengatakan bahwa Tuhan itu esa. Amin Bapak Ibu. Esa satu. Orang Muslim juga mengakui Tuhan itu esa. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya. Masa kita mau percaya gak satu? Wah, bahaya itu, ya. Nah, pada pagi hari ini saya tidak menggurui, tetapi bersama-sama saya juga belajar mengenal Tuhan yang benar, yaitu Kristus Yesus. Cuman Dia seorang yang menjadi Tuhan dalam hidup kita, yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kita, yang menjadi Bapa dalam kehidupan kita, penolong kita, penghibur kita. Oleh karena itu, biarlah apapun yang kita dengar dari sana dari sini, kita kembalikan kepada firman Tuhan. Apakah firman pernah mencatat seperti itu? Kalau tidak, ya tidak perlu kita berdebat ataupun tidak perlu kita untuk bersitegang. Tetapi biarlah segala sesuatunya kita kembalikan kepada kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita percaya dan sangat percaya Tuhan kita adalah esa adanya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami semakin Engkau kuatkan bahwa sesungguhnya Tuhan kami adalah Yesus Kristus satu-satunya. Tidak ada yang lain yang menjadi juru selamat kami, yang menjadi penolong kami, yang menjadi penebus segala dosa-dosa kami, dan sekaligus Engkau menjadi Bapa dan penghibur kami yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah saat ini Engkau memberikan pencerahan kepada kami. Roh Kudus, Engkau terus memberikan pengertian kepada kami untuk kami semakin memantapkan diri mempercayai Engkau bahwa satu-satunya juru selamat dan satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya kasih dan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita semua. Amin.